Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di tahun baru 2024, minggu yang kedua. Saya tetap mengucapkan selamat tahun baru. Percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa setia, menuntun, menghibur, menguatkan setiap saudara. Dalam setiap pergumulan apapun, Yesus adalah jawaban. Mari kita berdoa dan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukakan mata rohani kami, bukakan telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami, bawa kami dalam setiap perjalanan kami, supaya lebih lagi mengenal Engkau di tahun 2024 dan sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, rema yang Tuhan sudah berikan di tahun 2024, maupun Dia yang memegang tangan kita, menuntun kita, menghibur kita, dan kita sadar hidup kita kudus. Jadilah kudus sebab aku kudus. Allah itu kudus, Dia menghendaki kehidupan kita juga hidup di dalam kekudusannya. Karena karya Yesus di atas kayu salib sempurna dalam hidup orang percaya. Untuk itu kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di bulan Januari, bulan yang baru, dengan seri khotbah yang baru, dengan seri khotbah pagi hari. Kita mendengar kata pagi hari, kita sadari bahwa ada pagi hari, ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Tapi penekanan dalam seri Suara Penggebalaan di bulan Januari ini adalah fokus di pagi hari. Sekalipun siang hari, sore hari, malam hari semua adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan, tapi fokus pada bulan Januari ini tentang pagi hari. Saudara lihat di Kejadian pasal 1 dari penciptaan, sebelum manusia diciptakan hari ke-6, Tuhan ciptakan yaitu hari pertama, yaitu kita lihat di pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Di dalam penciptaan, hari pertama di mana dinyatakan ada pagi hari. Dalam sepanjang di dalam Alkitab, banyak dikutip bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang datang pada Tuhan di pagi hari. Tentu seperti saya katakan, siang hari, sore hari, malam hari, setiap saat kita datang pada Tuhan. Tapi pagi hari mempunyai arti yang istimewa bagi orang yang mengerti dalam firman Tuhan. Banyak sekali dalam Alkitab yang dituliskan, mereka bangun pagi-pagi hari, dan ketika mereka sudah mendengar instruksi Tuhan, apa yang harus dilakukan, maka pagi-pagi mereka lakukan ini, lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan pagi hari juga adalah waktu yang terindah, di mana yang lainnya masih mungkin tidur ataupun istirahat, dan di tengah kesunyian, keheningan di pagi hari, kita sudah membangun mezbah, bangun mezbah syukur, mezbah doa, puji-pujian, dan kita berseru pada Tuhan, yaitu di pagi hari. Jadi kata pagi hari ini di waktu pagi sangat istimewa dalam perjalanan orang percaya. Sekalipun mungkin ada sebagian yang mengatakan, I'm not a morning person. Saya itu bukan tipe-tipe yang bisa bangun pagi-pagi. Saya lebih aktifnya di siang hari, sore hari, bahkan malam hari lebih lagi. Dan pagi hari saya bukan tipe-tipe yang morning person. Tapi hari ini maupun bulan ini, dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari Suara Penggebalaan, mengingatkan pada kita istimewa dari pagi hari. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, membangun mezbah dan sebagainya di pagi hari. Mari saudara, saya akan mengutipkan dari beberapa ayat-ayat yang khususnya tentang pagi hari. Kita lihat di Mazmur pasal 5 ayat 3. Mazmur pasal 5 ayat 3. Pada pagi hari ya Tuhan, Engkau mendengar suaraku. Pada pagi hari, aku mengatur bagimu, dan aku akan
berjaga-jaga. In the morning, Lord, hear my voice. Tuhan, dengarkan suaraku. Dengar jeritanku. Pagi hari aku mengatur bagimu dan aku akan berjaga-jaga. Seorang pemazmur tahu kehidupannya tanpa Tuhan tidak mungkin. Kita dapat melewati hari tersebut. Untuk itu, sebelum kita sarapan, melakukan aktivitas yang lainnya, kita bertekuk lutut, kita menyembah Tuhan, kita bermazmur bagi Dia, kita naikkan nyanyian baru, kita memuji Tuhan, berseru, dan sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Dan minta Tuhan yang memegang tangan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Hidupku kuserahkan padamu. Biarlah pagi ini sampai sepanjang hari ini, Engkaulah yang memimpin hidupku. Jadi doa pagi hari itu adalah doa yang sangat istimewa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari itu. Untuk itu puji-pujian, nyanyian pagi hari sungguh indah sekali. Ya, ada beberapa contoh. Saat pagi hari ku datang lagi. Dan kita menyembah Tuhan di pagi hari. Ya. Dan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, jadi banyak nyanyian tentang pagi hari saudara bisa angkat, bisa naikkan puji-pujian tersebut. Dan kita lihat di Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Dalam perjalanan bangsa Israel, mereka melewati suka dan duka maupun juga oleh perilaku mereka. Mereka ada di tempat pembuangan selama 70 tahun. Dan masa-masa seperti itu Nabi Yeremia meratapi untuk bangsa Israel. Dan di sini Ratapan 3 ayat 22 dan 23 menyanyikan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kita baca di Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, baru besar kesetiaanmu. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning, pagi demi pagi, kita yakin percaya kasih setia Tuhan selalu baru. Setiap hari kita dapat datang pada Dia, menerima charge yang baru. Dibaharui iman kita bahwa kesetiaan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Rahmatnya, kemurahannya selalu baru dalam hidup kita. Pergantian dari malam kepada pagi hari, kita sadari kita istirahat, dan pagi hari waktu untuk memuji Tuhan. Pagi hari matahari bersinar. Ya, ingat akan kasih-Nya, ingat akan perbuatannya. Dia yang sama menuntun kita kemarin, Dia juga menuntun kita hari ini dan hari esok dan selama-lamanya. Ratapan di mana Nabi Yeremia, ya, dia mengingatkan pada umat Tuhan, ya, ratapan ini bahwa Tuhan itu setia. Sekalipun manusia seringkali tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Kita bisa mengandalkan kesetiaannya, datang untuk menerima kemurahannya maupun anugerahnya yang sudah Dia siapkan. Karena Dia mati di kayu salib, tidak ada yang cuma-cuma, tidak sia-sia. Karena Dia mati buat saudara dan saya, Dia baik, senantiasa baik. God is good all the time God is good. Ya. Jadi ayat-ayat yang saya baca ini semua adalah pendahuluan untuk membawa kita menginginkan untuk datang pada Tuhan di pagi hari. Dan kita yakin percaya sepanjang hari Tuhan sendiri yang membela. Sepanjang hari Tuhan sendiri yang menuntun kita. Dia mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita. Kita lihat di Mazmur 59. Mazmur 59 ayat 16. Namun aku hendak menyanyikan kekuatan-Mu. Aku akan bersorak-sorai pada pagi hari. Di garis bawah, pagi hari. Karena kasih setiamu, sebab Engkau adalah kota bentengku, tempat pelindungan yang tinggi pada waktu kesesakan. Saudara, di mana kita menyanyikan kekuatan Tuhan, bersorak-sorai di pagi hari, ya, bukan harus nyanyian yang lambat,
Tapi puji-pujian, semangat sorak-sorai bagi Tuhan di pagi hari tidak masalah. Semuanya kita angkat hati kita, tepuk tangan bagi Tuhan, angkat suara kita, angkat tangan kita, dan kita memuji kebesarannya. Kita sadari Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dalam ungkapan, penyataan, deklarasi, pengakuan kita, Yesus terlebih besar, Yesus maha dahsyat, Yesus berkuasa, Yesus penolongku. Ya, pengakuan-pengakuan siapa Tuhan itu dalam hidup kita dan siapa diri kita ya, oleh kata Tuhan bahwa aku milikmu Tuhan, aku kepunyaanmu, aku telah ditebus oleh darahmu, aku kesayanganmu dan sebagainya. Itu saudara, di dalam pagi hari, dalam kita melihat cahaya mentari, janji Tuhan seperti pagi hari yang begitu pasti, ada kepastian dia bersinar. Tuhan berjanji, dia akan menepatinya. Itu datanglah kepada Tuhan di pagi hari dan membawa korban syukur pujian kepada Tuhan. Dan saudara percaya instruksi-instruksi dari Tuhan kita dapatkan untuk kita lakukan sepanjang hari itu, hikmat, pengertian, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Terutama di awal tahun ada keputusan yang sangat drastis yang harus kita ambil. Jangan gegabah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, dengarkan apa yang dia kehendaki, baik dari ayat rema pribadi yang kita terima, ayat rema tahunan, dan juga seluruh pembacaan Alkitab kita secara rutin yang kita lakukan. Maka tuntunan Tuhan jelas, konfirmasi jelas, dan juga nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan bijak, dan Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyatakan jalannya kepada kita, yaitu tidak lain yaitu dari firman Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan yang memberikan perlindungan pada waktu kesesakan. Dalam kesesakan apapun, percaya Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil baginya, tidak ada yang terlalu sukar baginya. Mazmur 88 ayat 13. Mazmur 88 ayat 13. Namun aku ya Tuhan berseru kepadamu pada pagi hari, doaku sampai ke hadapanmu. Ya, kita yakin percaya bahwa doa-doa kita tidak ada penghalangnya, maka itu tembus. Ya, hati yang suci, murni, tangan yang bersih. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang murni hatinya. Tuhan akan membawa kita masuk dari pelataran sampai ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Kita peka mendengar suaranya dan hati kita menyukakan hati Tuhan. Selaras dengan maunya Tuhan. Sehingga dia bebas berkarya, bekerja, jalanmu Tuhan, buatlah jalan dalam hidupku. Jalan Tuhan lebih tinggi dari semua jalan dari dunia ini. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia bertolak belakang. Kita mau pikiran Tuhan, kita mau jalannya Tuhan. Sehingga sepanjang tahun 2024 kita alami terobosan, pembukaan jalan yang dimana harus ditutup atau harus dibuka, itu ada kunci di tangan Tuhan. Kita akan percaya doa kita sampai ke hadapan Tuhan. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14 ini ditulis oleh Musa. Puaskan kami pada waktu pagi hari. Di garis bawahi, puaskan kami pada waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak dan bersuka cita sepanjang hari kami. Dalam kesibukan yang ada, kita sisihkan, kita utamakan mencari Tuhan di pagi hari. Kita tidak rugi, malah kita beruntung. Maka penuh sorak-sorai, penuh sukacita kita lewati sepanjang hari. Bukan karena hal materi yang ada, tapi karena kita berjumpa dengan Tuhan di pagi hari. Karena kita tahu bahwa kita sudah duduk diam seperti Maria, memperhatikan apa yang dia mau. Sehingga di tengah kesunyian, keheningan pagi hari, pagi-pagi subuh kita mengatur yaitu mezbah penyembahan di hadapan Tuhan. Mazmur 143 ayat 8. Dibuka Mazmur 143 ayat 8. Biarlah aku mendengarkan kasih setiamu pada waktu pagi, karena kepadamu aku percaya. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh,
karena kepadamu aku mengangkat jiwaku. Ya, sekali lagi, biarlah aku mendengar kasih setiamu pada waktu pagi. Tuhan mencurahkan ya di pagi hari, kita tahu matahari yang bersinar memberikan kita juga asupan, yaitu sinar matahari yang menyehatkan juga. Di pagi hari, pagi yang indah, kita menghirup udara yang segar di pagi hari. Ya, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia yang menciptakan hari pertama, ya, ada pagi, ada malam, ya, petang hari, dan kita tahu Dia sudah sediakan berkat-berkat rohani, jasmani bagi kita, anak-anaknya. Karena Dia menciptakan kita di hari ke-6, saudara. Hari 1, hari kedua, 3, 4, semua kita yang kita butuhkan sudah Tuhan siapkan. Dan beritahukan aku jalan yang harus kutempuh. Jalan mana, keputusan apa untuk mungkin pekerjaan, usaha, keuangan, mengatur dalam rumah tangga, membangun hubungan keluarga, maupun persahabatan dan sebagainya. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat dari atas, ya harus kita uji, yaitu murni dan tulus dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan apabila kita juga mau meminta jalan dari Tuhan. Karena kepadamu aku mengangkat jiwaku. Dalam kehidupan ini banyak terkecoh dengan perasaan dan pikirannya sendiri, maupun berita-berita yang ada di sekitar kita. Mungkin berita-berita buruk, berita-berita hoaks dan sebagainya. Jangan kita terkecoh, jangan kita terhanyut, terbawa arus, tapi kita mempunyai sikap, di pagi hari aku datang pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan jalannya bagiku. Ya. Yesaya 50 ayat 4. Tuhanku, Tuhan telah memberiku lidah seorang murid supaya aku dapat menopang yang letih dengan perkataan. Dia membangunkan aku setiap pagi. Garis bawahi, Dia membangunkan telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Lidah ini dilatih oleh Tuhan supaya memberikan semangat kepada yang letih lesu, membangun jiwa, membangun iman, dan memberikan pengharapan dari Kristus lewat perkataan kita. Itu didapatkan di pagi hari. Dia membangunkan aku setiap pagi. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, tentunya kalau kita ada kesulitan untuk bangun pagi hari, pasang alarm. Ya, pasang 1, pasang 2, mengingatkan kita supaya kita mempunyai komitmen datang pada Tuhan di pagi hari. Saudara, sekalipun tadi saya katakan not a type of morning person, tapi tetap biarlah firman Tuhan yang ada memberikan saudara motivasi, kekuatan, dorongan untuk datang pada Tuhan di pagi hari. Karena setiap pagi Tuhan yang membangunkan kita, dilatih lidah kita untuk berkata-kata yang benar, yang membangun, menopang, dan juga membangunkan telingaku, membukakan telinga kita, mendengar seperti seorang murid. Seorang murid yang dengar-dengaran dan dia dapat lakukan apa yang Tuhan sudah tuannya perintahkan. Begitu pula kita sebagai murid-murid Kristus. Kita mempunyai telinga seorang murid, lidah seorang murid, sehingga kita tahu kata-kata yang perlu diucapkan ataupun tidak pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Dan Roh Kuduslah penolong kita. Sehingga kehadiran kita selalu membawa damai sejahtera sukacita Tuhan. Selalu memberikan semangat yang baru kepada sesama kita yang letih lesu, yang berbeban berat. Tuhan pakai saudara dan saya menghibur yang susah hati, menguatkan yang lemah. Dalam proses kita sebagai seorang murid, dengar-dengaran dan lidah diasah, tidak berkata dusta, tapi berkata kebenaran. Kita lihat di Mazmur 130 ayat 6. Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan melebihi para pengawal menantikan pagi hari. Ya, para pengawal menantikan pagi hari. Saudara bayangkan seorang pengawal yang menjaga lingkungan dan sebagainya. Ya, kita katakanlah security atau sebagainya. Dia di malam hari, dia menanti supaya tiba pagi hari. Dia sudah selesaikan tugasnya, dia akan kembali dengan keluarganya dan istirahat dan sebagainya.
Dia menantikan, seorang pengawal ini menantikan ya pagi hari datang. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah berikan kepercayaan, tugas dan sebagainya. Kita selesaikan dan lakukan. Dan kita nantikan yaitu Tuhan yang memberikan kita yang jauh lebih baik dari yang kita doakan dan minta. Jadi kalau pagi hari mereka menantikan ingin pengawal supaya pagi hari datang, biarlah jiwa kita lebih lagi merindukan Tuhan, lebih daripada seorang pengawal yang menantikan pagi hari. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat-ayat tadi yang di ini saudara bisa catat dan bisa membaca ulang kembali supaya memotivasikan saudara untuk datang pada Tuhan di pagi hari. Ketika bangun pagi merasa malas, merasa apa, tapi ucapkan firman, Roh Tuhan ada padaku, membangunkan aku, memberikan aku semangat baru untuk mencari Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pekerjaan di rumah maupun di kantor, di sekolah, dimanapun kita ditugaskan, lebih dahulu membangun mezbah di pagi hari. Kita akan lihat di Mazmur pasal 5, di mana dari antara ayat-ayat yang tadi saya akan ambil perikop yang ada, ya, maupun tiap bulan, ada mungkin dari tiap minggu selama bulan Januari ini ada cerita atau kisah yang menginspirasikan kita firman Tuhan itu tentang pagi hari. Mari saudara kita lihat di Mazmur pasal yang ke-5, doa pada pagi hari. Mazmur pasal 5, doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Apapun keluh kesah saudara, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia tidak akan membeberkannya, dia akan sungguh-sungguh menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dia mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian, ya, maupun malam yang pekat, dia maupun di pagi hari, dia yang memberikan sinar matahari, menyegarkan kita, menyehatkan kita. Ayat 3, perhatikan teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dia adalah Raja, dia adalah Allah yang memerintah, berkuasa, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita manusia. Kepada dia kita berdoa dan laraskan hidup kita dengan tujuan Allah. Ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita memang menantikan manusia, menantikan orang, itu sulit. Tapi kita harus belajar menantikan Tuhan. Di pagi hari, ya, kita angkat sebuah nyanyian sederhana, atau mungkin kita membuka nyanyian dari YouTube dan nyanyi bersama, dan mungkin ada yang bisa memainkan alat musik, lakukan. Ayat 5, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Tidak ada kecurangan, ya. Semua hati murni, bersih, karena Tuhan melihat segala sesuatunya. Kalau ada yang tidak beres, bereskan di hadapan Tuhan, dan juga kita saling memaafkan dan dalam pengakuan pada satu yang lain, sehingga kita juga dilepaskan. Ayat 6, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, dari perkataan, perbuatan, penipu, niat, dan semuanya, halaukan jauh dari kita. Kita datang pada Tuhan, yaitu datang dengan hati yang bertobat. Hati yang merendahkan hati, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tapi dengan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Ayat 8, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Allah itu kudus, jadilah kudus sebab aku kudus. Percaya pada Tuhan, takut akan Tuhan, berarti menjauhi kejahatan. Hidup kita memuliakan Tuhan karena kita menghormati Dia yang telah menebus hidup kita. Kita tidak akan sia-siakan karena kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Jadi doa pagi hari ini kita ungkapkan keluh kesah kita maupun juga hal-hal
yang mengganjal dalam hati kita, hidup kita. Ayat yang ke-9, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Tuhan pembela orang benar, Tuhan pembela janda-janda maupun yatim. Tuhan pembela orang yang susah. Ya, untuk itu kita harus benar lakukan firman Tuhan. Pembelaan Tuhan itu nyata. Sebab perkataan mereka, ayat 10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Ya, di sekeliling kita, di mana kita ditempatkan sebagai domba di tengah serigala, banyak perkataan, banyak perbuatan yang mau menjerumuskan kita, tapi kita sadar kita anak Tuhan. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan dari bumi sampai kepada kekekalan. Ayat 11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Ya, jadi mereka menggali lubang, mereka jatuh di lubang yang mereka gali. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menangi mereka, dan karena Engkau akan bersuka cita, bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ingat, di bawah kepak sayapnya kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali, kita aman di dalam pelindungannya, di bawah kepak sayapnya kita miliknya, kita kepunyanya, dan Dia yang melindungi kita. Ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sungguh indah orang berjalan di dalam Tuhan. Ya, di mana seri pagi hari, biarlah kita mau membangunkan diri untuk menghadap Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia di dalam firman Tuhan, di dalam puji-pujian, dalam penyembahan. Biarlah kita sadari orang benar hidup oleh iman, Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Ketika dunia tidak sanggup memberkati engkau karena resesi, karena begitu masalah A, B, C, D, tapi pintu surga tidak tertutup bagi saudara yang mentaati firman Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu mari kita datang pada Tuhan di pagi hari, mencari wajahnya, mencari perkenanannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, bahkan pagi hari adalah hari pertama, dan sekalipun siang sore mempunyai waktu-waktu yang semuanya waktunya Tuhan. Tapi pagi hari mempunyai keistimewaan, di mana kami membangun mesbah, bangun doa. Tuhan pakai umat-Mu Tuhan, bangun keluarga mereka, pribadi mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang beban berat, berikan kelepasan, kelegaan. Yang susah hati Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Di dalam nama Yesus, bilu-bilu-Mu telah menyembuhkan. Kuasa-Mu tak terbatas ya Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia akan mengadakan pemilu, yaitu di bulan Februari tanggal 14, supaya berjalan lancar, takut akan Tuhan, biarlah Tuhan yang turut bekerja, yang maupun yang terpilih semuanya sesuai dengan kehendak rencana-Mu Bapa bagi bangsa Indonesia. Bapa, kami berkati bangsa, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Yesus, Engkaulah kepala gereja, biarlah umat jemaat-Mu saling menopang, saling mengasihi, siapkan diri untuk tuaian jiwa di akhir penghujung akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.